Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali meskipun di rumahnya masing-masing dan pada layarnya masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Siti Zahra. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berlangsungnya presentasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Materi pertama mengenai pengertian dan sejarah hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, materi tentang ciri-ciri hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Fazri. Yang ketiga, materi mengenai hukum hak asasi manusia di Indonesia yang akan disampaikan oleh Dito. Yang keempat, materi mengenai hak asasi manusia dalam Islam yang akan disampaikan oleh Baeti. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris disebut human rights. Hak asasi manusia adalah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Prinsip hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dibagi-bagi, dan saling berhubungan. Dalam Islam sendiri, hak asasi manusia dibangun atas dua prinsip utama. Yang pertama, prinsip persamaan manusia. Ini bertumpu pada dua pilar pokok ajaran agama Islam, yakni kesatuan asal-muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal. Yang kedua, prinsip kebebasan individu. Manusia adalah makhluk yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia ialah hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan yang dapat mencabutnya, karena hak asasi manusia bersifat mendasar dan suci. Yang kedua, menurut Profesor Kunchoro Purwopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia ialah hak yang kodrati dan tidak bisa dipisahkan. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia pertama kali disuarakan di dunia barat Eropa. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengemukakan gagasan mengenai hak alamiah atau natural right, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai oleh 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama, Magna Carta. Pada masa itu, pemerintahan Inggris memberikan jaminan kepada bangsawan dan keturunannya agar tidak dipenjara melalui proses pengadilan. Bangsawan diberikan jaminan karena memiliki jasa terhadap kerajaan. Jaminan ini dinamakan Magna Carta Liberium yang dibuat oleh John pada tahun 1215 Masehi. Bangsawan meminta jaminan karena pada waktu itu raja yang berkuasa berlaku semena-mena. Meskipun jaminan ini tidak berlaku untuk semua rakyat, tetapi disinilah awal mula hak asasi manusia berkembang di dunia. 2. Revolusi Amerika.
Revolusi Amerika ialah peperangan antara Amerika dan Inggris. Hasilnya Amerika merdeka pada tahun 1776 dan pada tahun itu pula hak asasi manusia ditegakkan dan dimasukkan ke dalam undang-undang negara. Ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ialah perlawanan rakyat terhadap rajanya sendiri yang semena-mena, yaitu Louis yang ke-16. Hasilnya yaitu tentang penegakan hak, yaitu hak kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh hak asasi pribadi yaitu yang pertama, hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama. Yang ketiga, hak kebebasan untuk bepergian. Dan yang keempat, hak untuk kebebasan memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi yaitu yang pertama, hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua, hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat, hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang baik. 3. Hak asasi politik atau politic right. Hak asasi politik yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak ikut dipilih, contohnya mencalonkan diri sebagai presiden, serta memilih dalam pemilu. Contoh lain memilih presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain. 4. Hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan yaitu hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. 5. Hak asasi sosial budaya yaitu hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality right. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayaran hukum. HAM pasca kemerdekaan. Dari 1945 sampai 1950, HAM yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. 1950 sampai dengan 1949, masa di mana HAM mulai berhasil ditegakkan, ditandai banyaknya partai-partai politik yang bermunculan. 1966 sampai dengan 1998, masa di mana Presiden Soeharto pada masa ini banyak terjadi pelanggaran HAM. 1988 sampai dengan sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. Perkembangan pikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada industri praktik adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember
Berlaku UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1940 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. HAM dalam Undang-Undang Nasional. Dalam Undang-Undang Nasional tidak terdapat bentuk hukum tertulis tentang HAM. Pertama dalam Undang-Undang Dasar, kedua ketetapan MPR, ketiga dalam Undang-Undang, keempat dalam peraturan pelaksanaan pemerintah. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, pasal 28A hak tentang hidup, pasal 28B mengatur tentang hak keluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur hak kepastian hukum, pasal 28E mengatur hak kebebasan beragama. Yang tadi berikutlah sejarah HAM di Indonesia. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam diambil dari pokok pembahasan mengenai hablum minallah dan hablum minannas. Dari kedua konsep tersebut muncullah dua konsep hak, yakni hak Allah dan hak manusia. Dan kedua hak tersebut saling melandasi satu sama lain. Hak manusia melandasi hak Allah dan hak Allah melandasi hak manusia. Berdasarkan tingkatannya, Islam membagi menjadi 3 hak asasi manusia. Yang pertama, hak dauri atau hak dasar. Merupakan sesuatu yang dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati. Yang kedua, hak haji atau hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang dan pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Yang ketiga, hak tahsini, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam lebih dulu muncul, tepatnya Magna Carta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu, ada dalam sumber ajaran Islam pula, yakni dalam Al-Quran dan Hadis. Juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah berkepihakan Islam terhadap hak asasi manusia, yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan pula dengan Deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada 2 ajaran pokok yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku dan bangsa, dan hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip yang pertama, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Yang kedua, membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi mengenai hak asasi manusia telah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.